Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Tijani Reinders sekali lagi tampil mengesankan dalam memimpin lini tengah Belanda kala berhadapan dengan Rumania. Dalam pertandingan babak sistem gugur pertamanya di turnamen besar, Belanda berhasil memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Rumania dengan skor 3-0. Mereka akan menghadapi Turki yang diperkuat oleh Hakan Çalhanoğlu untuk memperebutkan satu tempat di semifinal. Media Italia khususnya La Gazzetta dello Sport, Tuttosport dan Corriere dello Sport memberikan pujian kepada Reinders atas penampilannya yang solid. Reinders bermain penuh selama 90 menit dan menjadi metronom di lini tengah, menunjukkannya kemampuan dalam mendistribusikan bola dengan sangat baik. Kisah Joshua Zirkzee dan AC Milan telah kembali menjadi sorotan, terutama dengan kehadiran agennya Kia Joorabchian di Milano yang semakin memanaskan spekulasi. Sebelumnya tersiar kabar jika Zirkzee secara lisan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Milan dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim. Namun tuntutan komisi sebesar 15 juta euro dari agennya telah menjadi penghalang. Ditambah dengan keterlibatan sang pemain di Euro 2024 yang menunda keputusan akhir. Kehadiran agen Zirkzee di Milan menimbulkan spekulasi baru, meskipun tidak sepenuhnya menjamin adanya kontak baru dengan manajemen Rossoneri. Kehadirannya mungkin juga berhubungan dengan kesepakatan lain yang sedang dikerjakannya. Namun, kemungkinan adanya perkembangan penting dalam waktu dekat tetap ada. Dengan situasi yang masih dinamis, AC Milan terus berupaya keras untuk mengamankan tanda tangan Zirkzee, berharap dapat memperkuat lini depannya dan menjaga persaingan dengan klub-klub top Eropa lainnya. Seperti dilansir dari laporan Alfredo Pedula, Ismail Bennacer kini telah sepenuhnya terbuka terhadap gagasan pindah ke Arab Saudi dan AC Milan sedang menunggu perkembangan terbaru mengenai situasi ini. Sejumlah pertemuan dan pernyataan ketertarikan telah terjadi dengan beberapa klub dari Arab Saudi menunjukkan minat mereka. AC Milan sendiri tidak menganggap Ismail Bennacer sebagai pemain yang tidak bisa dijual dan bahkan mungkin bersedia mengurangi klausul 50 juta euro dalam jumlah yang mereka minta. Penjualan Bennacer akan menghasilkan keuntungan modal murni bagi Milan dan kemungkinan Milan untuk menginvestasikan uang tersebut di tempat lain. Nama utama yang muncul sebagai pengganti Bennacer saat ini adalah Youssouf Fofana. Namun Milan harus bergerak cepat karena ada klub lain yang tertarik pada Fofana. Keputusan cepat diperlukan karena terlalu banyak menunda bisa menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pengganti yang diinginkan. Dengan Bennacer yang terbuka terhadap pindah ke Arab Saudi, AC Milan memiliki peluang untuk memperkuat tim dengan dana yang diperoleh dari penjualannya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan serius mempertimbangkan untuk merekrut Emerson Royal dari Tottenham Hotspur dan berharap dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini. Jadwal pertemuan antara pihak terkait akan berlangsung dalam waktu dekat. Jika pertemuan ini menghasilkan hasil positif dan rintangan terakhir dapat diatasi, Milan bisa segera menuntaskan kesepakatan ini. Negosiasi antara Direktur Rossoneri dan Tottenham Hotspur telah mencapai banyak kemajuan, meskipun dimulai dari posisi yang jauh berbeda. Tottenham Hotspur awalnya meminta 30 juta euro untuk pemain tersebut, tetapi Milan bersikeras bahwa tawaran yang lebih rendah antara 18 sampai 20 juta euro atau bahkan 15 juta euro ditambah bonus harus dievaluasi. Tottenham Hotspur tampaknya sebelum sepenuhnya menyerah, tetapi siap mendengarkan tawaran Milan dalam pembicaraan yang dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan. Emerson Royal menunjukkan ketertarikan pada Milan dan menjadikan Diavolo sebagai prioritasnya. Meskipun ia memiliki tawaran dari klub asing lainnya, Emerson Royal terlihat keberhasilan Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic yang sebelumnya merupakan pemain cadangan di Chelsea namun kini menjadi pemain kunci Milan dan termasuk yang terbaik di Serie A sebagai motivasi tambahannya.
Emerson Royal sendiri memiliki ciri-ciri yang dibutuhkan oleh pelatih baru Milan Paulo Fonseca, yang mana pelatih Paulo Fonseca mengincar bek sayap kanan dengan karakteristik menyerang. Mantan pemain Barcelona ini bukan satu-satunya kandidat, tetapi dia adalah yang paling lama diusahakan oleh klub. Jika kesepakatan ini berhasil, Milan akan memperkuat lini belakang mereka dengan pemain yang cocok dengan gaya permainan yang diinginkan Fonseca. Menurut laporan dari Il Giornale yang dikutip oleh Radio Rossonera, Mike Mignon sedang menjadi incaran beberapa klub top Eropa dengan Bayern Munchen sebagai peminat utama. Klub raksasa Jerman tersebut melihat Mike Mignon sebagai pengganti ideal untuk era pasca Manuel Neuer. Namun, AC Milan tidak berniat melepas Mike Mignon begitu saja. Manajemen klub siap menawarkan kontrak baru kepada kiper asal Prancis tersebut, lengkap dengan kenaikan gaji yang signifikan. Direktur AC Milan Geoffrey Moncada dan Giorgio Furlani telah menyiapkan proposal untuk Mike yang akan mengakui statusnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Kontrak baru yang diusulkan akan meningkatkan gaji Mike Mignon lebih dari 2 kali lipat dari gaji saat ini, membuatnya hampir menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di skuad Milan. Kontrak tersebut bernilai sekitar 6 juta euro bersih per musim hingga tahun 2028. Dengan kedatangan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala baru, AC Milan berencana untuk mempertahankan pemain kunci seperti Mike Mignon. Alih-alih menjual bintang-bintang mereka dan mencari pengganti, klub sepertinya berfokus pada memperpanjang kontrak dan memberikan kenaikan gaji kepada pemain inti, membangun tim yang solid di sekitar mereka. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, BBC, dan sumber lainnya, Stefano Pioli telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Ittihad, salah satu tim besar di Liga Arab Saudi. Pelatih asal Parma ini memutuskan untuk tidak menunggu tawaran dari klub-klub Eropa lainnya dan memilih untuk melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Keputusan ini diambil setelah Al Ittihad memecat Marcelo Gallardo dan mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Pioli. Rumor mengenai ketertarikan Al Ittihad pada Pioli telah beredar dalam beberapa pekan terakhir dan kini resmi menjadi kenyataan. Meski gaji yang akan diterima Stefano Pioli belum diumumkan oleh pihak manajemen secara resmi, ada asumsi yang bisa diambil berdasarkan penawaran yang diberikan Al Ittihad kepada Marco Silva, pelatih Fulham saat ini. Al Ittihad telah menawari Silva gaji sebesar 15 juta euro per musim, sekitar 18 juta euro bersih. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika gaji Pioli sebagai pelatih Al Ittihad mendekati angka tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.